Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Respek kepada Gubernur Bengkulu ya, yang tidak malu untuk mengikuti kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Oke, kita simak dulu videonya bersama-sama. Silahkan. Allah, anak-anak nakal yang melawan gaek, galak, narkoba, balik malam, tidak masuk sekolah, kenakal lainnya, siap-siap. Kelak kita akan tangkap seorang-seorang, kita akan latih dengan tentara polisi angkatan laut. Berapa lama? Selama dia masih nakal akan dikurung, dilatih seperti di Cina. Tidak akan dibalikkan kayak gaeknya kalau belum berubah. Sekali lagi kepada seluruh anak-anak yang nakal, yang galak melawan orang tua, yang galak tidak masuk sekolah, apalagi narkoba, ngelem, suka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm, siap-siap. Pemerintah provinsi akan melakukan penangkapan secara massal dan akan dibawa ke camp untuk dilatih disiplin menghormati orang tuanya. Dan kepada seluruh orang tua yang memiliki anak yang tidak pacak diatur, nakal tegalau, tolong laporkan kepada Polres, Polsek, maupun tentara terdekat. Atau langsung laporkan ke TikTok atau nomor WA saya. Merah Putih. Pak Gub, Toboko lagi pekau Pak Gub. Di Jawa Barat, siswa-siswi tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Cak mana yang di Bengkulu Pak Gub? Di Bengkulu, insya Allah ya, satu hal yang baik ngapain kita duplikasi. Gubernur Jawa Barat KDM itu gubernur yang inovatif, banyak gagasan-gagasan yang positif. Salah satunya adalah kebijakan melarang anak sekolah pakai motor, diminta untuk berjalan kaki. Itu ada hal yang sangat positif. Dan di Provinsi Bengkulu sedang kita kaji, kemudian itu bisa diterapkan. Karena beberapa hari yang lalu ada 2 siswi yang berkendaraan sekolah begitu, itu tersenggol truk batu bara, meninggal dunia dua-duanya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah pakai motor, tidak berSIM, tidak berhelm. Dan ini tentu membahayakan. Banyak sekali manfaatnya. Pertama, ketika anak sekolah jalan kaki, dia akan bangun lebih pagi, kemudian akan jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan, dan tidak ada jarak antar si miskin dan si kaya. Insya Allah kita akan coba terapkan nanti di Provinsi Bengkulu, dan boleh warga Bengkulu boleh komen di sini, setuju tidak kalau kita nanti buat kebijakan yang sama dengan KDM, boleh komen di sini insya Allah. Izin Pak Gub ini disama-samakan sama netizen itu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagaimana pendapat Pak Gubernur? Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Deddy itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi, jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan-kebaikan Kang Deddy, inovasi-inovasi Kang Deddy, kecerdasan Kang Deddy jauh melampaui Helmi Hasan. Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak, justru kebaikan-kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga. Ketika ada kebaikan, amalkan. Ketika ada keburukan, tinggalkan. Saya mengamati banyak yang kemudian pro kontra soal itu ya. Soal yang kontra ya sudah ada masalah. Ya, kita tidak akan sibuk mengklarifikasi itu. Karena kebanyakan orang bisa komen aja tapi tidak ada dengan solusinya. Jadi anak-anak yang kemudian dalam tanda kutip nakal itu ya, itu kita akan ambil, kita akan minta persetujuan orang tuanya untuk nanti pemerintah melatih mereka, mendidik mereka sampai mereka menjadi anak yang baik. Anak yang soleh, soleha, nurut kepada orang tuanya, terbebas dari pergaulan bebas, baik itu narkoba, merokok, dan segala macamnya. Caranya macam mana? Caranya adalah berbasis kepada agama. Misalnya kalau di Islam, kita akan tempatkan campnya itu nanti di rumah ibadah masjid. Kalau dia Nasrani, kita akan kembalikan nanti kepada rumah ibadah gereja. Begitupun seluruh agama sesuai dengan keyakinan rumah ibadah masing-masing. Lalu di mana peranan pemerintah, TNI, Polri, dan Angkatan Laut, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota,
pemerintah inilah yang kemudian melakukan advokasi. Misalnya nanti tentara akan melakukan pelatihan disiplin, baris berbaris segala macamnya. Kepolisian juga begitu. Juga akan memberikan materi bahayanya tindakan-tindakan yang mereka lakukan terhadap masa depan mereka. Dan kemudian nanti dari tokoh-tokoh agama akan memberikan ceramah-ceramah agama yang membawa mereka kepada ketaatan, kepada keyakinan agama masing-masing. Sehingga proses ini sudah biasa kita lakukan waktu kami di Kota Bengkulu dulu. Ada satu kejadian, satu orang tua kemudian meminta anaknya dididik oleh pemerintah ketika itu. Tadi ada seorang anak yang minta uang kepada orang tuanya, nggak dikasih, orang tuanya dipukul, dan orang tuanya tadi kemudian mengadu kepada Polsek Gading Cempaka. Polsek Gading Cempaka kemudian menangkap ini anak, dikasih opsi, dia dipenjara atau kemudian dia ikut pelatihan. Akhirnya dia ikut, dan alhamdulillah setelah beberapa hari dilatih, dikembalikan kepada orang tuanya dikejar, dipegangnya kakinya sembari nangis dan minta maaf kepada orang tua. Orang tuanya tanya, "Pak, apa yang Bapak berikan kepada anak saya?" Maka kita katakan, Bapak berikan anak ini uang, Bapak berikan anak ini rumah, Bapak berikan baju, tapi Bapak tidak berikan agama. Sehingga anak tadi seperti singa. Tapi ketika beberapa hari bersama pemerintah, dilatih sama tokoh agama, sama kepolisian, tentara, dikembalikan, anak tadi menjadi anak yang menyayangi, memuliakan orang tuanya. Jadi konsep di Provinsi Bengkulu, insya Allah begitu, sehingga nanti akan ada kerjasama wali kota, bupati, dan pengurus-pengurus rumah ibadah, tokoh-tokoh agama, di backup dengan TNI, Polri, dan Angkatan Laut tentu. Respect kepada Gubernur Bengkulu ya, Pak Helmi Hasan, yang tidak malu mengikuti, menduplikasi kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ya. Hebat sekali, sangat tawadu orangnya, sangat rendah diri, rendah hati, tidak sombong ya. Semoga gubernur-gubernur lainnya juga mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, mengikuti kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Apapun itu kebijakannya, selagi itu baik untuk masyarakat, positif untuk rakyat, maka kita tidak salah ya, tidak salah untuk mengikuti kebijakannya ya. Oke, kita dengarkan pendapat para netizen ya. Deddy Mulyadi buat aturan siswa berjalan kaki ke sekolah dan sudah diterapkan, dan dampaknya ternyata positif seperti kembali ke masa lalu, di mana pada saat sekolah ada kebersamaan, lingkungan jadi lebih hidup, dan mereka dalam jangka panjang jadi lebih sehat. Asli, keren banget sih peraturan ini. Selain itu juga mengurangi angka kecelakaan di jalan kan? Iya bener banget Rin. Jadi baru-baru ini Kang Deddy buat himbauan agar siswa berjalan kaki ke sekolah ini sudah diterapkan di banyak sekolah loh. Mereka yang tadinya pakai motor, gak pakai helm itu sekarang udah gak lagi. Mereka semua jalan kaki sama-sama, terutama jika jaraknya masih memungkinkan. Nah, ternyata tujuan dari kebijakan ini tuh untuk ngebentuk karakter mandiri, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Kalau ini diterapkan secara luas, semua siswa itu bakal bangun lebih pagi, dan mereka akan ke sekolah bersama-sama. Ini seperti nostalgia masa lalu. Jadi di jalan itu ada kebersamaan bersama teman-teman, dan ini bakal ningkatin konsentrasi mereka nggak sih? Iya, tentu aja dong. Karena menurut penelitian, berjalan kaki sebelum melakukan sebuah aktivitas yang melibatkan otak itu akan membuat konsentrasi jadi lebih tajam. Ini aturan sebenarnya bagus banget dan harus diterapkan di banyak daerah. Demi apa gue heran banget ngelihat statusnya ini anak-anak SMA sekarang, terutama yang daerah-daerah Jabar ini, yang lagi pada sedih semua di TikTok karena adanya pelarangan acara wisuda, acara tamat sekolah. Ya Allah dek. Zaman kita dulu dek ya, acara perpisahannya itu bukan wisuda-wisudaan dek ya. Yang kita tahu itu wisuda itu anak kuliah. Kita dulu acaranya itu apa? Pentas seni. Jadi semua karya-karya kita itu kita tunjukkan tuh dalam acara perpisahan tuh. Ada yang main band, ada yang jago puisi, ada yang jago ngelawak, ada yang jago ngedance. Itu semuanya ditampilkan, dilampiaskan di situ di acara itu, Dek. Coba ini sekolah-sekolah diusulkan aja kembalikan acara-acara kayak gitu, kayak acara pentas seni gitu. Tapi tentunya dibiayai oleh sekolah, jangan dibebankan kepada orang tua. Terus juga mungkin nih ya tambahan ya, mungkin untuk perpisahan kayaknya bagusnya adain aja cerdas cermat berhadiah gitu. Seenggaknya tanyain tuh murid-murid yang udah lulus semua tuh ya, apa gunung tertinggi di dunia, apa gunung tertinggi di Indonesia, nama-nama provinsi gitu, nama-nama pulau, ya kan, perkali-kalihan gitu ya. Terus kasih hadiah, kalau misalnya mereka semua ini bisa ngejawab, kasih mereka hadiah yang kayak gitu tuh ya, yang lebih bermanfaat. Daripada kalian bikin acara wisuda-wisudaan pakai kebaya ya kan, pakai toga. Kalian aja belum tahu artinya toga itu apa, udah pakai toga. Terus mau pakai toga bayar 1 jutaan lagi. Ini kayak adekku nih kemarin ini ya.
sebelum dia kuliah ini udah lolos SMA pakai kebaya, harus beli kebaya yang seragam, keluar lagi duitnya berapa itu, habis gua kasih tuh duit adik gua itu hampir 1 jutaan itu buat acara wisudaan. Habis itu wisudanya di hotel lagi, hotel mewah, hotel paling mewah di kampung gue. Bangkrut gue. Yang resah mah memang bukan anak-anaknya, bukan adik-adik ini semua, karena adik-adiknya mikirnya ya kesenangan dulu, adek. Ya kita ngerti semua, adek. Ya perasaanmu ini masih menggebu-gebu, deh. Belum dihujani dengan masalah-masalah dunia yang sebenarnya. Jadi makanya kalian semuanya ini ngamuk di TikTok. Ya coba tanya perasaannya emak bapakmu yang nyari duit, emak bapakmu nyari duit buat ngebiayain acara wisuda-wisudaan kalian. Coba tanya perasaannya, coba tanya struggle-nya kayak apa, dek. Ampun deh anak zaman sekarang, aduh. Ditanya 12 kali 2 aja, jawabannya masih hahu-hahu, masih mikirin gaya. Gimana ini Indonesia emas ini? Hah? Kalian setuju gak kalau upaya memasukkan siswa-siswa nakal ke barak militer itu adalah keputusan yang sangat dungu? Pasalnya, program yang sudah benar-benar direalisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini telah mendapatkan banyak sekali kritikan, bahkan penolakan dari para pengamat dan juga dari para ahli. Ada yang bilang ini bisa ganggu psikologis pelajar, ada yang menyebut TNI gak punya wewenang buat ngedidik sipil, sampai ada yang mengatakan bahwa keputusan Kang Deddy ini dinilai terlalu terburu-buru dan juga gak punya dasar hukum yang jelas. Tapi, setelah gue telah lebih dalam lagi, ternyata orang-orang yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy ini juga faktanya nggak pernah punya solusi nyata untuk mengatasi kenakalan di kalangan pelajar. Mentok-mentok ya cuma ngomong, oh harusnya pelajar yang habis ngebegal cukup dibina saja, direhabilitasi, harusnya cukup pakai guru konseling aja, ada undang-undang sistem peradilan anak, bla 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 bla. Tapi ya sayangnya hanya sebatas teori, kajian dan juga pertimbangan-pertimbangan doang. Dan faktanya belum ada satupun gubernur selain Kang Deddy yang telah melakukan tindakan nyata untuk menangani pelajar-pelajar bandel yang sering menjelma menjadi maling motor, begal, kletih, dan juga cosplay jadi Panglima Sparta anjing. Jadi ya kalau ada pihak yang gak setuju sama program ini, ya ayo dong buktiin. Dorong satu gubernur saja untuk bikin program lain, which is katakanlah program tandingan. Biar apa? Ya biar bisa benchmarking lah cok. Jadi nanti masyarakat bisa menilai sendiri program gubernur mana nih yang paling efektif untuk menangani kenakalan pelajar. Lah kalau gitu berarti gubernurnya pada saingan dong bang. Iya harus pada bersaing lah. Jangan masyarakat doang yang disuruh bersaing mencari lapangan pekerjaan anjing. Oke, itu tadi pendapat para netizen ya. Silahkan kalau Anda punya pendapat sendiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.